Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan? Mengaku anti korupsi, tapi kok mendukung Tom Lembong dan bilang Tom Lembong ditangkap karena afiliasi politiknya berbeda dengan pemerintah sekarang. Kalau nggak mau ditangkap KPK, jangan korupsi. Sesederhana itu. Yang namanya politikus rata-rata kotor. Kemungkinan juga semuanya korupsi. Tapi kenapa yang ditangkap kebetulan yang berseberangan dengan pemerintah? Wajarlah. Karena mereka itu kan cuma bikin rusuh, bikin rame, mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu pembangunan. Kan penjara terbatas, jumlah aparat terbatas, ya pilih-pilih dulu lah. Wajar-wajar saja. Sebab kalian yang membela Tom Lembong itu juga selalu mencari-cari kesalahan orang lain kan? Orang yang berprestasi, kinerja bagus, yang tidak korupsi, dicari-cari cerita untuk menjelek-jelekan, walaupun gagal juga. Karena Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Loh, kok bisa ada kata-kata orderan itu dari mana? Bahasa seperti itu apakah sudah sering diutarakan? Apakah memang sudah sering terjadi yang seperti itu? Orderan-orderan seperti itu? Dan Bapak ini berbicara kalau misalkan penangkapan-penangkapan ini tendensius kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang mana, Pak? Ini kan mungkin maksud Bapak kan cuma Tom Lembong aja yang tertentu ya. Kan banyak juga itu pejabat-pejabat dari daerah-daerah juga atau dari manapun yang tertangkap juga kasus korupsi kan. Tendensiusnya dari mana? Atau Bapak memang pendukungnya Tom Lembong, akhirnya Bapak berbicara kalau misalkan penangkapan Tom Lembong ini tendensius. Cuman satu orang ini, Pak. Anda sudah sebut ini tendensius. Satu orang ini, Tom Lembong ini. Seperti yang saya katakan kemarin-kemarin, masa sih Kejagung salah untuk tangkap orang? Masa sih Kejagung ini salah menafsirkan tentang korupsi kepada seseorang? Dan yang saya tahu juga Kejagung ini di dalamnya juga orang-orang yang berqualified, orang-orang juga yang sudah ngerti banget tentang hukum. Ya saya nilai seperti itu. Tendensiusnya cuma satu orang ini atau gimana, Pak? Tolong coba sebutkan siapa lagi yang tendensius menurut Bapak. Biar nggak jadi bola liar, Pak. Ini sebutkan aja siapa. Kalau misalkan hanya Tom Lembong, berarti kan bukan tendensius berarti. Ini kan memang satu orang ini memang ditangkap karena dugaan kasus korupsi. Kalau misalkan tendensius untuk beberapa orang saja, berarti kan memang ada beberapa orang yang ditangkap ini karena kejanggalan. Lah yang ditangkap kemarin kan bukan cuman kubu itu ya, tapi banyak pejabat-pejabat yang ditangkap kan banyak, Pak. Masa Bapak berpihak sih sebagai anggota DPR? Masa Bapak berpihak sih dengan salah satu orang? Coba tolong jelaskan itu, Pak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba anggota DPR banyak ya, Bu, ya, yang seolah-olah membela koruptor Tom Lembong. Seperti Bapak ini. Bapak ini bilang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu muncullah persepsi di publik, apakah kasus ini murni penegakan hukum atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Tendensius itu maksudnya berpihak, hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah, itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Siapa yang milih kau dulu jadi anggota dewan? Koruptor sibuk kau membelanya, kan lucu, ya kan? Harusnya kau bantu Jaksa Agung itu, kasih mereka bekerja untuk membuktikan bahwasanya Tom Lembong itu memang koruptor. Ini kalian rame-rame
ya kan, mempertanyakan yang tak pantas kalian pertanyakan. Kau bilang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Kalau seandainya tidak diselidiki dulu kebenarannya oleh Jaksa Agung, tak mungkin Jaksa Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Jaksa Agung sudah bilang, dan sudah dibilang sama mereka, ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Anda ini lucu ya, wakil rakyat. Begitu giliran rakyat ya kan menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, kau kemana? Begitu masalah Tom Lembong sibuk, kau mau bela-belanya. Koruptor kau bela, sementara rakyat Indonesia ya kan nggak takut kok persepsi rakyat Indonesia itu bahwasanya anggota DPR itu tak ada gunanya karena tidak bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset buat para koruptor. Kenapa kok nggak bicara masalah undang-undang aset perampasan? Ini kok sibuk memikirkan persepsi publik masalah kasus Tom Lembong, si koruptor. Kau tak pernah memikirkan persepsi masyarakat Indonesia yang selalu menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Heran aku nengok kau, siapa sih yang milih kau jadi anggota dewan? Ngomong seolah-olah bahwa publik, masyarakat. Gak jelas berani. Habis itu kau bilang kan tentu ya memunculkan persepsi di publik apakah kasus ini murni penegakan hukum atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan, karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum kita ini selalu tendensius. Kalau kau merasa ya ini orderan atau pesanan, kau munculkanlah siapa yang order, siapa yang pesan. Jangan cuman kira-kira apa itu? Duduk dia di anggota dewan, wakil rakyat, ngomong pun kau nggak jelas. Apakah ini murni penegakan hukum? Ya kau bantu Jaksa Agung, kasih mereka membuktikan semuanya. Bukan kau bilang ya kan dinyatakan tersangka tentu memunculkan persepsi di publik. Persepsi di publik muncul yang membela Tom Lembong kan cuman barisan Anies Baswedan. Heran aku nengok kau. Siapa yang milih kau dulu? Giliran Tom Lembong ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi, sibuk kan ya di DPR sana seolah-olah membela Tom Lembong. Giliran masyarakat Indonesia menuntut kalian untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, ya kan? Kau tak takut kok bermunculan persepsi jelek dari masyarakat tentang DPR? Masalah Tom Lembong takut kau? Jelas kau. Habis itu kau bilang kan kau takut nih persepsi di publik ya di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Tendensius dari mana? Harusnya kau ke diri kau. Ya, kau bilang seperti ini ya muncul bagi masyarakat Indonesia, terutama aku, ya kan? Kau yang sebenarnya tendensius ke Tom Lembong, berpihak, ada aja, menargetkan orang-orang tertentu. Udah jelas-jelas Tom Lembong itu salah. Apa yang mau kalian bela lagi koruptor? Harusnya kalian itu dukung tuh Jaksa Agung, selesaikan cepat masalah Tom Lembong itu, adili. Ini enggak, malah rame-rame kalian menyerang Jaksa Agung. Kan lucu kalian itu. Kalian ini sebenarnya di pihak siapa? Di pihak koruptor apa di pihak masyarakat? Ya kan? Nah itu kita tidak mau Pak. Sok ini kok, apa namanya itu? Sok bela rakyat, takut persepsi publik. Sementara kau tak takut persepsi publik kepada anggota dewan yang tidak pernah mau ya mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Jadi sebelum kau bicara itu ya kan, kau pikir-pikir dulu apa yang mau kau bicarakan. Kalau kayak gini kan nampak kau berpihak pada Tom Lembong. Koruptor kalian bela-bela, nggak jelas kalian ini. Aku rasa itu makanya kalian ini nggak pernah mau mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Mungkin ya bagi pendapat saya, mungkin di DPR itu yang banyak koruptornya.
Jadi kalian takut untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang selama ini udah bolak-balik diminta Pak Jokowi. Nggak ada juga kalian buat. Sekarang begitu Tom Lembong si koruptor ditangkap, sibuklah kalian ya seolah-olah ya kan Tom Lembong itu ditangkap karena ada orderan, karena ada pesanan. Kalau memang kau merasa karena ada orderan atau ada pesanan, ya coba kau buktikan siapa yang mesan, siapa yang order. Bukan cuman omong kosong aja, tong kosong nyaring bunyinya. Apa kualitas kalian ini duduk sebagai anggota dewan? Gak ada. Bukan mementingkan rakyat kalian ini, cuma mementingkan, kalian tendensius, berpihak. Ya, buat rakyat Indonesia untuk kedepannya pandai-pandailah memilih ya utusan kita di anggota dewan sana. Pilihlah orang-orang yang murni bekerja memang untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan partai. Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Bapak ini duduk di Komisi 3 mempertanyakan tentang ditetapkannya status sebagai tersangka kepada Tom Lembong. Beliau bertanya, betulkah ini murni penegakan hukum atau sekedar kasus pesanan atau orderan? Begitu katanya. Karena beliau ini katanya takut muncul opini di publik, di tengah-tengah masyarakat, bahwa penegakan hukum itu tendensius. Itu kata bapak kita ini. Kalau dilihat dari cara anggota dewan ini berbicara, seolah-olah bapak ini takut, ya kan? Rakyat menilai penegakan hukum itu tajam ke bawah atau sekedar mencari sasaran tertentu. Begitu dia. Itulah maksud bapak ini, mempertanyakan tentang penegakan hukum. Takut muncul opini di tengah-tengah publik yang akan memberi nilai penegakan hukum itu tendensius. Sekedar informasi kepada bapak anggota dewan yang terhormat, ya, rakyat negeri ini tidak pernah beropini, Pak. Supaya bapak sadar, rakyat negeri ini tidak pernah beropini tentang penegakan hukum. Hanya saja rakyat negeri ini membuat nilai, ya, membuat nilai tentang penegakan hukum itu. Dan nilai yang dibuat oleh masyarakat itu kebanyakan benarnya, ya. Tanpa saya sebut, bapak udah tahulah apa penilaian masyarakat tentang penegakan hukum itu. Itu bapak nggak usah khawatir, ya. Rakyat tidak akan beropini, ya. Saya sampaikan itu. Hanya saja rakyat membuat penilaian. Dan penilaian rakyat negeri ini betul-betul sangat tidak puas dengan penegakan hukum itu. Tak usah bapak pikirkan tentang bagaimana penegakan hukum. Rakyat negeri ini juga sudah tahu dan teramat sangat sadar. Ya, yang perlu bapak pikirkan sekarang ini adalah penilaian masyarakat tentang kinerja semua anggota dewan yang ada di Senayan, termasuk kinerja semua anggota dewan yang ada di Komisi 3. Ya Pak ya, itu yang perlu bapak pikirkan supaya bapak sadar. Rakyat negeri ini pun tidak beropini tentang kinerja anggota dewan. Rakyat negeri ini membuat nilai, Pak, ya. Harusnya bapak udah bisa dong melihat di media-media semua bagaimana tidak puasnya rakyat negeri ini dengan kinerja semua anggota dewan, ya.
Adakah anggota dewan itu, Pak, yang memikirkan nasib rakyat negeri ini? Mungkin kalau Bapak tanya rakyat negeri ini satu persatu, semua akan mengatakan bahwa tidak puas dengan kinerja semua anggota dewan yang ada di Senayan itu. Ya, supaya Bapak sadar. Jadi Bapak nggak usah Bapak pikirkan opini masyarakat tentang penegakan hukum. Yang perlu Bapak pikirkan penilaian masyarakat tentang kinerja anggota dewan semua. Karena pernyataan ketua DPR RI, yaitu ketua DPR, ketua Bapak lah, yang mengatakan meminta KPK untuk menutup kasus korupsi mega proyek EKTP. Hah? Bagaimana penegak hukum itu bisa maksimal kalau kinerja orang-orang Bapak semua yang membuat undang-undang aja tidak maksimal, tidak berpihak kepada rakyat, dan itu dirasakan rakyat negeri ini, Pak. Ya, jadi Bapak nggak usah takut masyarakat beropini tentang penegakan hukum, karena nilai penegakan hukum itu udah ada di tangan masyarakat negeri ini. Yang perlu Bapak pikirkan tentang kinerja kalian sebagai anggota dewan kah, atau sebagai anggota partai. Iya kan? Kan yang milih kalian rakyat. Betulkah kalian mewakili rakyat atau kalian mewakili partai? Itu aja kalian pikirkan, ya. Nggak usah takut beropini masyarakat negeri ini. Kami nggak beropini, hanya membuat nilai saja. Wes salah Pak Dewan, ya, mohon maaf Bapak Dewan yang terhormat. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada lesus, nggak ada apa. Biarkanlah. Itu kan cuman persepsi. Persepsi itu berbeda-beda. Saya juga punya persepsi yang berbeda dari persepsi Anda. Begitu juga terhadap persepsi orang-orang yang lainnya gitu loh. Yang jelas aparat penegak hukum kita sekarang ini lagi bekerja. Selama itu mentaati aturan, mempunyai alat bukti yang cukup, ya, apalagi yang salah. Jangan digiring dengan opini-opini yang pesenan kek, yang bookingan kek, yang sopo ae mang. Dukung para aparat penegak hukum ini untuk memberantas korupsi sesuai program pemerintah. Oke, di sini pertimbangan zaman adalah ojo ngawur, ojo pesenan dan sebagainya. Pesenan pun nggak ada masalah. Kalau memang dia terbukti korupsi, saya juga gitu. Kalau tahu ada pejabat yang korupsi dan benar-benar saya tahu punya bukti, saya serahkan kepada pihak yang berwenang. Apa salahnya? Orang benar-benar korupsi kok. Apa dari pesenan atau tidak? Meskipun pesenan gasak, orang memang melakukan korupsi, bukankah demikian? Iki opini ini, persepsi ini sor sawu bakul kembang ya. Setuju komentar bolo. Ben aparat penegak hukum kita yang lagi bersih-bersih memberantas korupsi ini tetap bersemangat. Siapa lagi yang membela, yang mendukung beliau-beliau aparat penegak hukum itu? Oke, oke, silakan. Mudah-mudahan tidak ada kesan menghalang. Persepsi saya bisa mengasumsikan bahwa DPR menghalang-halangi, gembosi, malah tidak mensupport. Persepsi. Oleh karena itu persepsi kita itu berbeda. Oke? Yang jelas selama aparat penegak hukum mempunyai alat bukti yang cukup untuk diusut, dipersidangkan, why not? Oke, Bapak Dewan, salam dari Sorsawu, Bakul Kembar.